selamat Minggu Natalai, salam sahajud, serandem melempang. Adil Katalino bacuramin ka surga, basengat ka jubatan. Harus. Bapak Damang, Menteri Adat, kedua orang tua mempelai, serta seluruh keluarga yang hadir di tempat ini. Saya Sutrisno Tabias di sini mewakili orang tua, keluarga, saudara dari mempelai laki-laki Agustinus Mandi, ingin menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Kami datang ke sini untuk menghantarkan anak kami Agustinus Supandi Supriyandi dan menyerahkan perangkat atau peraga adat pernikahan untuk dilaksanakannya perkawinan anak kami secara adat daya yang berlaku di tempat ini. Semoga niat baik kami datang ke tempat ini dapat diterima dengan tulus dan ikhlas hati. Sampai selamat di Natalai, salam sahajud, Karaden Malempang, Adil Katalino, Pacuramin ka surga, Pasengat ka jubatan. Terima kasih kepada Bapak Adamius yang telah menyampaikan. Oh ya, dilanjutkan perkenalan. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya memperkenalkan diri saya, Adamius Jeranding. Saya sebagai orang tua wakil dari Agustinus Supriyadi ini. Saya kronologisnya si Agus ini berjumlah 3 orang bersaudara. Jadi Agus yang ini yang tertua, sudah itu adiknya bernama Markus Dungau dan Lilis Tiana Ubung, tapi mereka tidak bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal, masih punya anak kecil. Yang si Agus ini adalah kakak kandung saya, ibu si Agus, Anastasia Bagun. Ini kakak kandung yang paling tua, dan saya itu anak yang ke-7. Nah, si Agus ini anak yang paling tua juga. Nah, kami ini 10 saudara. Nah, terus yang ini adalah adik ipar saya, suami daripada adik saya Elizabeth Sahay, namanya Pius Singer. Dan yang satu itu adalah menantu saya, suaminya si Ubung. Yang satu baju hitam adalah anak saya Nopianus Jeristian. Yang satu adalah Alfonsius Murjani, keponakan anaknya Pak Singer. Dan ini adalah sepupu-sepupunya keluarga besar. Terus maksud kami kesini adalah mengantar si Agus ini dengan secara adat, melaksanakan pernikahan secara adat, secara ada Dayak Ngaju. Inilah keluarga. Siapa tahu ketemu di jalan, oh ini kalau saya itu buat dobel namanya, Pak Deranding bisa, Bapak Jiri bisa panggilannya. Siapa tahu sanger-sanger kita kan tuh amang-anu seperti itu. Itu saja, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Bapak Adamius. Kita lanjutkan perkenalan dari keluarga mempelai wanita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku keluarga mempelai perempuan mengucapkan selamat pagi, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pihak mempelai laki-laki sudah masuk ke rumah di sini dan kita sudah bertemu semuanya keluarga. Di sini saya perkenalkan yang duduk di atas kursi ini, ibu dari mempelai perempuan, yang ini orang tua mempelai bapak mempelai perempuan, dan ini saudara kandung bapak mempelai
dan ini keponakannya, dan yang dulu ibu yang ini dengan suaminya saudara dari ibu ini, dan suami saya juga saudara dari ibu ini. Ibu ini sisa dia sendiri yang hidup di dunia ini. Jadi, syukur dengan Tuhan dia diberi umur panjang. Saya perkenalkan anak dari bapak ini yang mereka 5 bersaudara. Yang pertama saudara kandung, dan saudara kandung ini juga ini Pak, saya maaf, saudara kandung Danda kok? Indanda. Saya perkenalkan anaknya yang pertama Aprian Tommy dengan istrinya beserta istrinya yang lagi sakit kaki. Yang anak yang kedua mempelai yang wanita yang perempuan satu-satunya, dan anak yang ketiga Septriadi. Anak yang keempat kalau kami pakai panggil namanya hari-hari Jojo. Kalau namanya yang lengkap Muhammad Jojo. John Fardi. Yang keempat Hari. Yang kelima Hari Danda. Dan yang hadir di sini saya punya keluarga besar Alang dan Gaman. Cuma sampai sekian yang saya bisa sampaikan untuk mempersingkatkan waktu kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Helmi untuk perkenalannya yang cukup singkat. Baik, tentunya karena kedua keluarga besar juga sudah berkumpul, kita akan langsung masuk ke prosesi selanjutnya, yaitu prosesi haluan yang akan dipimpin oleh Bapak Damang Karnalerung dan Bapak Mantir Parudi Barawang. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi diberitahu sama pembawa acara pukul 9 udah selesai ya. Mau tidak mau kan sahabat ikan gabus cepat lebih bagus ya, dicepatin karena itu keperluan Agus. Yang kedua dicepatin karena ini benar-benar Om Ikun tampil lagi gitu ya. Jadi ini cepat tidak berarti mengulangi sesi ada, tapi spirit protokol kesehatan kita lakukan. Jelas bahwa Agus datang dengan sudah disampaikan keluarga dengan berharap keluarga yang sehat dengan sukacita, dan ini jika kita mulai dengan sukacita, doa kita Agus menjalani hidup berumah tangga jangan dengan tali standar atau dengan kita tidak. Kemudian daripada itu baru saya sampaikan bahwa pelaksanaan daripada kegiatan ini tidak ada halangan. Agus ini ternyata sebenarnya tidak ada kakaknya yang belum nikah itu. Karena keluarga itu kena terhalau. Hubungannya dengan orang Israel itu diatur untuk mendapatkan cinta sejati, namanya harus bekerja 7 tahun gara-gara dia mau jadikan umlaban mertuanya 7 tahun pas acara nikahan sampai cara dibuka tengah Lea. Kata Laban, bukan itu cinta sejati itu Rahel. Kamu kerja lagi 7 tahun, jadi untuk mendapatkan cinta sejati itu 14 tahun. Tapi dari keturunan Yakub yang Yakub itu sendiri disebut Israel, orang-orang hebat. Menginjak bahasa Arab, insya Allah keturunan Agus dengan ini juga demikian. Baik, ini datangnya Agus ini saya pantunkan saja biar mengerti semua, paham semua tujuannya, bahwa Agus ini bukan sarung sembarang sarung, ini pantun orang Riau nih. Bukan sarung sembarang sarung dibuat di Semarang,
Yang datang ini bukan burung sembarang burung, burung datang mencari tempat bersarang. Ini burung sehat ini, bukan burung kena burung gitu ya. Karena saya selalu ingatkan sebagai damak kepada masyarakat dapat burung kita berlaya, jangan cepat-cepat percaya kabar burung, karena burung sekarang bisa kena burung. Ada lanjutan terus. Konten ini, kenapa ada tempurung dibuat di api unggun? Bukan burung sembarang burung, tidur di siang malam dibangun. Nah, kalau malam dibangun lain cerita tuh Pak. Pak Mansir langsung mainkan saja karena waktu. Dengan kita membuka acara ini ada kewajiban yang harus diperlukan dari pihak harus menyalah lampu pisek. Syukur-syukur kalau ada batu pisek. Itu berupa perlengkapan si darah, sekarang darah masih ya. Lalu istri habis, dan lapang kita habis ada. Dan banyak silakan. Ya, terima kasih Pak Damar. Langsung saja saya mewakili keluarga mempelai laki-laki. Dalam hal ini pelaksanaan panggul kemarin kita sudah sepakat bahwa penyerahan Prabu Pisek atau Batu Pisek, Batu Panggul diserahkan pada saat hari ini. Dan ini sebagai tanda, artinya sukacita keseriusan dari pihak laki-laki ingin mengambil Yuni Harpati untuk jadi pasangan hidup. Dan dalam hal ini saya mohon dari pihak keluarga mempelai laki-laki bisa berdiri, begitu juga dengan keluarga ibu bapak dari keluarga mempelai perempuan. Kita sama-sama berdiri untuk menyerahkan, mohon dibantu ibunya agak mendekat ke tengah Bu. Dari pihak laki-laki menyerahkan ini sebagai tanda sukacita. Mohon dibantu. Papa. Ya. Ya. Nah, ini kita sama-sama diterima, mohon diterima. Satu-satu kami yang Ini kita angkat, mohon izin, kita angkat 3 kali, nanti yang ketiganya ditahan di atas, kita menukil Pak, menukil untuk tanda kita. Baik, kalau sudah siap kita mulai angkat tinggi-tinggi, 1, turun, naik lagi 1, turun, naik lagi 1, tahan. Iya, silahkan diterima, dibawa ke kamar, bisa duduk kembali. Mohon izin Pak Ramang, karena di sini ada 2 beras, bisa duduk kembali. Ada sangkuk penyambut dengan sangkuk penyerah, ini akan saya sambungkan. Mohon izin Pak Damang bisa menjelaskan makna dari penyatuan perasaan. Menyangkut 2 beras dari 2 sumber, perkawinan dalam adat Dayak Kalimantan Tengah, dulunya kota Japating bagi kami umum dari sendiri tulang. Artinya ini
Agus dengan Yuni melepas diri dari ketergantungan dengan orang tua dari dua kutub ini untuk menjadi satu, hidup tahan terhadap segala tantangan, sanggup keluarganya masalah, ya, hubungannya dengan beringin ketemu ibu. Jadi hidup tuh manusia nggak lepas dari masalah, tapi dia tahan kayak suluhnya beringin dulu bahasa sini. Ini kan tak mudah robek tuh. Tendensi entang tulang artinya abut. Bagi kita orang Dayak, perkawinan itu jika terjadi perpisahan, maka perpisahan hanya karena kematian. Ada ritual adat di Dayak Ngaju ini, dia merasa sudah lepas dengan pasangan hidupnya ketika tulangnya diangkat, dicuci dengan air kelapa muda, ditaruh pandang, digendong, dibawa ke rumah tulang. Jadi orang Dayak tidak mengenal kawin cerai gitu ya, khususnya perkawinan karena perceraian itu tabu bagi orang Dayak. Mudah-mudahan langgeng sampai kakek nenek. Amin. Tapi kalau sudah tua nanti jangan jadi bakas, jadi ongkok saja. Kalau bakas itu bakas buaranas. Orang yang bakas buaranas itu bisanya cuma membagi, bikin orang kembang saja. Tapi kalau ongkok bisa menjadi buah damu tuh gitak madu itu, rasa nanu enak, gitu ya Gus. Nah, beras ini menimbulkan bahwa orang Dayak di Kalteng ini kalau dia kawin dengan seorang perempuan, ada ungkapan Dayaknya itu amun menduang kurang elak melihibatan. Jadi berpadu dua keluarga menjadi keluarga besar gitu ya. Dan beras ini dalam bahasa Sangi disebut parenyang entinang puluh belum pempengnya itu nanti kalau dimasak dia berkembang ya. Harapan tidak berkembang juga untuk ukur Tuhan untuk rezeki ini ya. Beranak pinaklah banyak-banyak nggak apa-apa. Dan sekarang pemerintah tidak melarang tuh banyak boleh saja, hanya itu menyarankan dua lebih baik kan. Kalau orang Dayak menyukai cara kawin hanya dua anak itu butuh hidupnya menteng orang maminya itu yang gak enak. Kalau bapak saya, kami ini 14 saudara, itu bapak saya dulu betul-betul orang Dayak yang mamut menteng oleh kita tetangga. Nah, kalau sekarang ada mamihnya berani ke minum laga. Itu saja Gus ya. Itu doa kita ya, supaya engkau nanti kalau saya Kristen itu enak betul berkat dari Tuhan untuk keberanian beranak pinak seperti pasir di tepi laut dan seperti bintang di laut. Banyak-banyak itu ya Kalimantan masih luas loh. Kalau kamu nggak mikir kayak gitu, kita kalah pilkada. Ya, gitu. Kalau orang muda saya ngomong gitu, mungkin tidak rasis. Kalau saya sudah tua juga nggak apa-apa. Paling-paling dimasukkan ke penjara istirahat. Katanya ada senam pagi juga pagi. Nah, baik kita bisa mulai. Nah, ini kita mengatakan tiga pilar perkawinan di Dayak Ngaju disebut tungku garing tingkat langit. Jadi 3 tungku untuk memasak masakan, 3 pilar perkawinan untuk perkawinan itu menjadi matang dewasa orang-orangnya ya maksud saya. Dan bentuk tungku orang Dayak itu mengerucut ke atas tidak untuk menaruh kuali besar. Kalau berbicara tungku itu yang mengawal itu pasti berhubungan dengan baju perkawinan itu tidak untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi berkat kepada orang lain. Jadi tangiran dulu mendirang dana. Jadi contoh dan teladan. Contoh nah, mengerucut ke langit artinya pekerjaan ini dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya, tadi sudah menjak dulu itu harus siap melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian daripada itu Tungku garing tingkat langit itu artinya bahwa pilar perkawinan yang ideal itu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah. Seirama dengan amanat Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bab 2 pasal 2 ayat 1. Perkawinan itu akan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan agama masing-masing, hukum agama,
dan kepercayaan hukum adat. Ayat 2 dikatakan situ 3 pilar juga. Tapi apalah artinya 3 pilar kalau orangnya memang ya mungkin oleh mama tadi orang Manawa, orang Dayak Ngaju sini tumpuknya cuma anak daerah, anak kayu yang segini aja Pak. Tapi sanggup orang sini dulu kan menikahnya itu kan masak Manawa itu 3 bulan dulu bikin mencari kayu bakar ditaruh di rumah panggung kita kan juga supaya nyalanya sempurna. Nah, nggak putus terus. Kenapa? Karena anak dere tadi ditancapkan dibalut dengan batang pisang pulau laut besar. Nah itu tadi. Jadi orang Dayak akrab dengan nalung kepedulian, akrab dengan air. Saya nyebut satu-satu aja, silahkan. Ini ibu yang di sebelah ke ibu yang di sebelah sama ibu-ibu ya. Menyambut orang menyebut ke sini ramu adat ya, seserahan. Ini ada 17 item, tapi yang ke-17-nya nanti di acara ngunduh mantu, acara kajang nanti. Ya, jadi yang hari ini kecuali yang sudah dibayar sebelumnya, pengenang jadwal sudah ada, yang pertama sudah dibayar duluan. Nah itu diserahkan hari ini. Tempo tergantung dengan ibu-ibu, cepat atau tidak. Saya gunakan jeda waktu ketika Anda serah sambut tamu itu untuk menyampaikan pesan-pesan lebih kepada Agus, untuk Agus bisa sukses dalam hidup. Itu doa. Dan nanti kalau ada bulan-bulan itu saya pernah dikritik sama budayawan Aceh, kenapa saya itu acara yang itu pakai bulan kurang itu mengambil sugesti. Saya tadi sudah sebutkan juga dimulai dengan sukacita, jangan menjalani hidup dengan duka-cita. Kamu nikah rame-ramenya, nah kalau kurang-kurangnya elak menjalani hidup dengan tangis-tangisan. Pelaku langsung aja ya. 5 pikul gerantung diganti dengan sebilang tanah yang terletak di Jalan Duar Nyarang, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dengan ukuran lebar 25 meter kali panjang 100 meter, lebar luas 2.500 meter kuadrat. Pendek bu, letter aja untuk karena kuda. Pendek dulu. Ya, ibu-ibu tetap duduk. Ini maksudnya didirikan. Megangnya itu tulisannya bisa di. Ini Pak, gara-gara sekarang kita mau tidak suka karena adat lebih menekankan aspek hukum gitu ya. Referensi Indonesia tentang peradilan adat pasal 154 berbicara tentang 5 alat bukti. Ada bukti sangka, bukti surat, bukti saksi, bukti pengakuan dan bukti surat. Oke, nah itu nanti menjadi hak binikmu Gus. Ya, ya ini di. Sekarang itu kita besok lihat. Ya. Ini nenekku kayak gini. Diterima oleh ibu, disentuhkan ke bokor, ke sampuk penyambut. Ya. Nyantuk ke sampuk. Baik. Taruh samping ditaruh. Ya, dilapas saja di bawahnya. Yang penting disentuhkan dulu ke bokor. Bokor itu dibuat dari 70% tembaga, 30% seng. Itu sebabnya sanggu itu atau serangan rujak kita dulu orang Dayak nenek-nenek merodah di depan di dalam rumah itu ada bakterinya karena sifat tembaga itu membunuh bakteri. Ya, oke Gus. Jadi ini nanti menjadi hak binikmu. Dan binimu nanti boleh saja dia segera melakukan perbuatan-perbuatan secara hukum balik nama. Karena ini menjadi hak dia. Terus di Dayak Ngaju ini, di Dayak Kalimantan Tengah ini, kita ini namanya pemenuhan jalan adat sesuai hukum adat. Jadi pemenuhan jalan adat bukan kawin adat kawin. Makanya bunyi pengawinnya itu isyarat sikap moralnya itu kan cuma 17 bayangnya. Kalau sekarang 26.
yang katingan 39. Jadi beda-beda tuh. Ya. Nah, tapi untuk syarat memberi pelaku ini nggak berubah. 7 alasan mengapa laki-laki memberi pelaku kepada perempuan. Regan kuat beren itu pemburuan dengan selungkup tubuh. Ini bunyinya ada kuatannya, muatnya itu roh dan jiwa dan roh, pemburuan dan selungkup. 7 alasan mengapa laki-laki memberi pelaku. Yang pertama, petak kebajakan yang lupa padulian langit pengambuan. Artinya Agus memberi pelaku ini karena yakin, sungguh yakin teguh bahwa perempuan yang kau jamil istri ini tanah yang subur, berair, di atas semua itu hidup di bawah naungan kuasa langit pengambuan. Yang kedua, terletak pada duka. Artinya perempuan itu makhluk mulia, Gus, nggak boleh dilecehkan, disembarangkan, disepelekan. Bahara bahasa Resmi. Yang ketiga, kalau di lubang susu, karena perempuan yang bisa memberi air susu. Nggak ada laki-laki bisa memberi air susu, bisa aja dia menyusui, tapi nggak ada airnya. Yang keempat, gundik bertutup sampu, artinya kalau perempuan begitu kau serahkan pelaku, diteguhkan nyembahmu, diberkati nyembahmu, dia rela menyerahkan mahkota kehormatannya. Yang kelima, rela yang kali terakai bahwa perempuan itu yang kau jadikan istri itu pasti mempunyai daya pikat yang luar biasa, membuat kau jatuh cinta padanya. Nah, nanti saran saya untuk Yuni, ya, dia tanya kamu apa yang menjadi daya tarik itu supaya dipertahankan. Kalau yang itu mata timbak untuk membak buaya, mencari buaya, meskipun besar buayanya dia akan takut. Makanya jadi pejabat itu diingatkan orang hati-hati terhadap wanita di samping tahta dan harta. Nah, baca. Sekarang buaya banyak bercentayangan di darat menjadi buaya darat. Payah, jadi payah. Ya, yang berikut yang keenam, bahasa sinjang tentang mengapa kasih kepada perempuan, karena perempuan ini makhluk yang menderita amat sangat ketika melahirkan, mengganti rasa bisa kayak itu kainnya dengan kain panjang dengan tatihnya pemberi. Ya, tapi dia tetap melayani suami. Yang terakhir, yang ketujuh, rasanya pisau ketika pemandang bahwa perempuan yang makhluk yang mempunyai naluri lebih besar dari laki-laki dalam hal perlindungan keluarga. Nah, contohnya bos lah, kalau ayam jago itu yang bikin tehok ini nihil anaknya, ketika datang orang asing, jagonya gak tahu itu makan ya, tapi kalau tehok langsung itu. Makanya aku hormat betul dengan perempuan dan di agama aku wajib suami menghormati istri, asal istri tidak tanduk kepada suami. Hati-hati loh, ada tanduk kepada suami ini salah. Kalau yang benar tuh tunduk kepada suami menghormati. Karena suami itu kayak untuk anak mantu dan istri. Tapi kalau perempuan matre, dia akan ngomong suami itu semua uang adalah milik istri. Nah. Yang kedua, sabut. 6 kaki gelantung diganti dengan uang 900.000 rupiah. Ini katanya karena mampir tadi saya tanya, kok 900? Karena kita bayar 100 saja. Katanya kesepakatan keluarga ini dinaikkan 50.000. Jadi 1 kakinya 150.000. Iya. Itu isyarat sikap moral dari Agus, ambil alih tanggung jawab dari saudara laki-laki Yuni. Itu haknya saudara laki-laki Yuni. Di atas aku, Gus. Yang haknya saudara laki-laki Yuni. Nyaha maha betau kata kami di sini. Pakaian 2 kaki gelantung diuangkan 300.000 rupiah. Isyarat sikap moral Agus memberikan pakaian untuk menutup aurat bagi bapaknya. Biar ibu yang simpan. Ya. Oke Gus, itu akan minggu Yuni jika mahkamah menjadi itu disapu kenal di pakaian hak bapak sebenarnya jadi bagi diangkat tahun ini kalau bapak
Artinya Agus ini mengambil Yuni menjadi istrinya tidak dengan cara yang membuat terancam orang tuanya, dimalu-maluin enggak, tapi dengan cara terhormat. Orang yang hormat kepada orang tua akan diberkati dengan berkat waktu panjang umur. Mohon izin Pak Damang. Kalau menurut kita itu diserahkan tadi amplop, kira-kira itu terima aja lah amplopnya atau nggak diperiksa ke dalamnya? Percaya aja lah. Oh percaya. Aku maksud diserahkan. Bu, maksud mangkir se, iya itu nah, namun bang, kasir kan bang. Jika sudah meninggalkan meja kasir, tidak melayani komplain. Nah, jadi harus dukung. Tapi kalau ibu percaya kalian berkat bahwa modal belum kepercayaan kita kan. Lalu kita dua dimanggil kau mau putihnya aliye injak. Bu, kalian kenal lagi pun, enak sampai ke penerima amplop lah. Kalian itu nanti jadi pegawai bin, mana lu terima amplop, pemerintah di mana? Jangan terima amplop. Aku sampai pensiun gak pergi terima amplop. Nanti aku taruh uang aja bro. Di dalam aja yang diambil katanya. Ya, aku salut dengan negara Republik Indonesia nih Gus. Makanya korupsi itu gak pernah pudar-pudar. Karena dilindungi. Diomongin jangan pernah terima amplop kan. Kan gak ada larangan elak menerima uang amplop lah. Baik. Lanjut Sinjang Lintang. Ini untuk ibunya. Iya. Akan induk Yuni gitu. Lapik ruang 1 lembar kain bahalai. Ini pakai membungkus sampo nanti ditolong dari keluarga perempuan ada ini dibawa untuk membungkus sampo. Ini apa namanya gejala bahasa salah kaprah ini. Pak, 20 capa-capa telepon Ewe kita mempersingkat waktu. Uangmu salah, berarti. Jatuh tahu kalau itu mempersingkat waktu sudah pasti bahwa ini dia menjalin 20 menit. Mempersingkat acara. Hukum, itu bahasa hukum. Lanjut, tutup uang 2 meter kain hitam. Ya. Kamu mulus berserangan sampai gue. Ini 2 meter kain hitam untuk neneknya Gus, untuk nenek Yuni. Garantung kuluk pelet. Gus ini lebih penting ini Gus. Garantung kuluk pelet 1 buah garantung diganti dengan uang sebesar 300.000 rupiah. Mohon izin Pak Damang, karena gerantungnya susah dicari. Nah, jadi diuangkan. Nah, cuma tadi saya lihat ada bawa pantuknya. Mana pantuknya tadi? Dengan garantungnya tadi ada di muka tuh. Iya, itu punya perempuan Pak. Ada tadi laki-laki bawa Pak. Mukul-mukulnya. Saya tanya mana garantungnya. Terus itu untuk kamu dengan Yuni itu berhubungan dengan suara yang menuntun yang mengarahkan. Suara apa? Nasihat, petua. Ada suara yang memiliki kuasa absolut membuat kau selamat dunia akhirat. Kau katalah nanti di gereja biasanya dikasih Alkitab. Ini dari dulu namanya garantung korporat, tidak boleh diterjemahkan ke bahasa Banjar. Kalau bahasa Banjar bung kepala patah. Pulau Singapelet 1 keping emas dibayarin sepasang cincin kawin. Oh ini panto. Ini disimbolkan aja, di foto aja Pak, bawa gong. Serahkan itu. Ya, dibantu tuh hai buluk ah. itu pelek buluk ah. Ya mainnya bantu tinggal. Kalau sebenarnya mantuk pasti 5. Ya.
Bilang itu kita pantu di kau, tege pantu dia lebih cantik balap. Oh ya, ada rahasia gitu. Rahasia aja teh. Gede ya bagus gitu. Karena jite senjata senjata mas. Lanjut ya, Pulau Singapelek dari Mas Pak. Pemungkas kona. Ini niat kamu Gus bahwa kau menjalani hidup dalam terang. Pulau Singapelek itu artinya kau bawa istrimu hidup dalam terang, gitu ya. Kalau terang kita di agama kita itu Yesus. Duit lapik ruji 1 keping ringgit perak. Gus itu alas kampungmu, alas puli-puli maksud saya. Bahasa Dayaknya lapik kampung. Artinya kalau berani menikah tuh Gus, kalau sudah punya kapital, punya modal. Itu kalau orang Dayak sini Gus, waktu dia lahir oleh bidan kampung menjadi alas untuk menentukan dengan hakikatnya bahwa kau tidak lagi makan dengan ibumu, karena dalam 3 bulan dalam kandungan itu bayi itu makan lewat tali pusat. Diputuskan kan dialasi dengan duit itu, hakikatnya bahwa meskipun sudah putus dengan orang tua, tidak makan minum di rumah, tapi sudah ada kapital. Ya, Gus, itu perlu saya sampaikan pamalinya, kau nggak boleh ngomong tidak ada duit, tidak ada uang, nggak boleh dibuat dari mulut. Lidah itu ibarat api kecil bahwa sanggup membakar hutang yang luar. Kalau kamu ngomong nggak ada duit, bisa hidup kerek, nggak punya duit. Di agama Kristen itu ada ayat mengatakan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kalau kamu bilang nggak ada duit, bisa bujur-bujur karena berduit. Ini hubungannya dengan kamu kalau menghadapi mereka ini ada mau ngutang, kau tidak bermaksud ngutang mereka, kau bilang aja datun bagi, ya. Karena sekarang banyak orang canggih terus, canggih itu singkatan bahasa Banjar, cangkal berhutang alih di tadi. Nah, ini merasa deh. Lamiang terus balik, 1 pojok lamiang. Nah ini pucuk lamiang disiapkan langsung dengan uang 300.000 pada mana? Oh ada uangnya. Ya. Namanya urusan Agus tuh, sebentar. Pada mau periksa dulu, pada mau periksa, kasih pada mau. Nanti saya menjelaskan. Kita lihat Agusnya niatnya membawa keluarganya kemana gitu. Ya, diperiksa pada mau. Rehan itu terpakar di bulat sama hai benteng ya. Iya. Banyak tali ya tuh kau. Kalah Puna ya wi tabela pada kayu aja mau panjang. Gus, itu kamu sudah dibantu sama mampir menyisikan halangan dan rintangan untuk kamu menegakkan terus pembelummu. Itu kalau itu lambang cinta, sifat lamiang itu batu semakin lama semakin merah, cintamu nggak boleh pudar oleh waktu. Ya, kalau orang Eropa itu simbol cintanya sekuntum bunga mawar, 2 hari sudah layu. Talinya dicabut aja dulu, talinya dicabut. Ya yang tali kan. Mikir pihak. Gus, Indo Yoni pas bentuk tapi aku bekerja di aku. Aku karena saran ya Pas bentuk ngomong itu pada ngomong. Indo Yoni dia jisik kami ya tempo na. Pas sampai bentuk kan. Pas bentuk dia. Sana dero. Dosa pada persoalan kita pun anak menyewa untuk bentuk. Gus begitulah hidup, pera maipat sare, maipat bentuk gimana? Oleh pada sana nang depan pangkut batang panjang memahai perkara obat dan hidup menjadi danau. Kau niatkan hidupmu berada di tengah-tengah untuk menjadi contoh dan teladan pangeran Dewa. Contoh dalam hal kebaikan. Konsili jiwa tidak tempun petak mana sare. Ya. Kalau di itu ada halangan, hubungannya dengan kamu jadi pejabat atau sudah ditetapkan menjadi pejabat tertulis di langit, singkirkan halangan ini. Karena kata orang bijak di dunia ini, kejahatan merajalela bukan karena banyak orang jahat. Kejuliman merajalela bukan karena banyak orang jahat, tapi karena orang benar tidak berani tampil ke bentuk. Ya. Lanjut.
Lalu panjang selama bertambah jam. Bertambah jam, bertambah jauh orang. 3 jam pelajaran di metodologi pejabat dan hanya 100.000. Oh iya. Lagi YP gitu gitu. Yo namian akang YP. Namian YP. Iya. Narai kode. Sering pakai gitu nah. Lihat kali kita benar akan. Lanjut. Tinggal benar panjang teman. Nah, itu gaya orang kaya. Kalau kami itu sudah berniat tidak akan pakai piring mangkok kalau bekas lagi, jadi punya piring mangkok sendiri gitu ya. Tapi arti lain yang penting bahwa itu untuk kau gunakan hasiat hasaper dengan sawang. Pakai satu aja dulu panjang gitu ya. Nah, tapi nilai edukasi di bawah ini simbol bahwa orang Dayak tuh kalau kawin sudah memastikan diri dia tidak lagi memakai piring mangkuk orang tua, apalagi punya tetangga malu. Kawin berani buat keluarga minjam kenceng tetangga itu memperbesar kemaluan. Rapin tua. Ini tadi selamat saya minumnya Pak, tapi minum tua. Aku orang Dayaknya suka selok kapal katanya Simbolis. katanya tuak pada dikasih melata. Tapi ini Pak, anggur ketan hitam tetap tidak jauh dari orang tua. Hari ini satu botol untuk membawa pulang lah. Kalau diberitahu di tengah orang banyak itu bukan sogok. Ya, pinggan penganan panjang kuman sudah rapin tuak sudah timbuk tangga, masing-masing pihak menyediakan sebesar 250. Gus, itu dengan ikhlas menjadi hak aku dan kabupaten lah dalam mati orang. Tapi berdoakan berlipat kali ganda biar kau dapat berkah dari Tuhan ya. Ini tugas pokoknya nasihat. Sila. Ini artinya kami yang menimbulkan ilmu sekarang ini banyak tuh yang tahu dinaiki orang lewat Facebook, lewat segala Instagram gitu. Kalau ada yang berani naik-naiknya terus kami TV sama orangnya. Ya. Duit terus disediakan oleh masing-masing pihak sebesar 50.000 rupiah. Ada berupa kita ada campur dulu, campur dulu. Tapi saran dulu situ menyalak ke sini menyalak ke situ, anak di sini mampir menyampurnya. Ini duit penyaksian kepada yang menerima, saya minta turut menyegah hubungan yang itu ke era karaka era hantung hamba. Bahasa hukum duit penyaksian. Jadi Anda hari ini menyaksikan memang sudah dilaksanakan pemakaman jalan adat. Kemarin ada kasus dari Udik Patinan laporkan ke kami. Sebetulnya Pak, acara adat Dayaknya orang tua aja kayak gini sampai kasir itu saja sebetulnya hubungannya dengan kata Pak Dokter samping dosen UPR itu tunai. Tapi sekarang hubungannya dengan konkret harus, karena ini berbicara hukum harus ada disahkan dikuatkan oleh damang kepala adat. Jadi kalau nggak ada dikuatkan oleh damang secara hukum, maksudnya hubungannya dengan administrasi itu tidak sah. Tapi kalau ada segala nggak sah, kalau sudah dibayar sudah diterima pabrik sah. Nah, itu kemarin diperiksa sama juga ujung-ujung disuruh saya membuat pengambilan sumpah. Katanya saya bilang kalian cuma mau periksa, saya ini memutuskan. Nggak mau saya tegak. Lanjut ya. Gula mengandung Gus, gula itu emas sebenarnya, masih ada yang gula itu emas ya. Itu biaya pesta. Nah, ini anunya lain. Kenapa ada boneka di dalamnya? Dimakan boneka kita nanti makan. Nah, gula ngandung itu biaya pesta Pak sudah ya, itu sudah. Gula ngandung. Oh, ini yang jangkut apa?
Ini surat lawang tuh, jadi orang kawin tuh kan harus sudah lengkap isi kamarnya. Sekarang ini pakai alga. Ya. Yang bisa mantul-mantul tuh Pak. Ya, ranjang kasur gitu. Nah, itu berhubung Pak, apakah sudah diserahkan atau bagaimana Pak? Kita Terus sudah diserahkan kan itu suang lawang tuh. Yang utama itu nah. Perlengkapan itu sudah diserahkan ke pengantin perempuan. ranjangnya. Sudah dicoba. Terima kasih ya. Terus kena aku tua kelepasan nanya saja karena ini kalau nanti selesai acara ini aku berpantun mangat buat lihat dia menyamak buat rambai, mangat muluka buat dia menyamak muluka bambai. Tapi karena ini pengumuman jalan adat bukan kalian adat belum sah. Kalau belum diteguhkan dan diberkati oleh nah, artinya dia tahu hak karimai, apalagi urusan menimang di huai. Formaliona lah. Dan ini udah diserahkan, berarti yang bagus lah harga. Ya jangan diikuti maunya Meditate itu bilang kayak gini, meskipun beralaskan koran jangan sampai. Batu kaca bola Singapakang dibayar pada waktu pekajangan itu. Ini udah lewat dari sebelum. Terus itu ini bapak abang wali dan ibu nanti ada acara ngunduh mantu. Jadi Yuni diajak ke rumah, dipertemukan pada satu diserahkan bulan Singapakang itu mas. Hakikatnya mas ini menjadi pakang tagar memagari keturunan pada mas itu citra ilahi bukan mulia, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi hakikatnya itu Anda berharap keturunan yang lahir dari rahim ini benar-benar ilahi, orang yang diberkati, orang yang akan mewarisi bumi. Intinya itu ya, karena kata ilmu hukum asas pluralistik yang ajaran Dr. Samping itu bahwa asas pluralistik dan hukum nasional itu terbuka terhadap hukum adat, hukum agama, dan hukum Eropa. Jadi kalau zaman ini ada juga hukum dari agama kita kaitannya dengan mencoba melihat konteks, bukan hanya melihat teks, gitu ya. Baik, tentang pekerjaan menantu ini pemanggil nanti diberitahu mereka, karena ini mau saya serahkan kepada pengantin untuk lanjutin. Ingat, tadi waktu ini ya. Jangan lama, kalau bisa nggak usah segala pengantin bayangan, langsung saja langsung. Siap. Kalau lama-lama capek terus. Ya. Jadi nanti terkait dengan acara selanjutnya saya serahkan ke pengantin ya. Enggak waktu jadi pangkalima biar wali yang pandai dan nilai bawah itu mundur kalikut jadi pangkalikut. Jika ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Jika ada rezeki jangan lupa bagi-bagi. Iya. Terima kasih Pak Ramon. Mungkin dari pihak keluarga mempelai laki-laki bisa menyampaikan kapan kira-kira pekerjaan mantu atau untuk mantu. Disampaikan saja Pak. Kalau memang sudah ditentukan, sampaikan. Kalau memang belum, sampaikan aja nanti akan disepakati kemudian. Silakan Pak. Mohon izin saya membungkus aku. Terima kasih. Kalau masalah perkara pengantin, menantu kemungkinan nanti dibicarakan dengan bapaknya itu sekeluarga besar. Nah, belakangan ya, waktunya nggak tahu kapan. Nah, biar bersamaan sepakat kapan nanti bapak dengan sengir dan terima kasih soal tadi. Mbak. Kau mbak itu. Izin menambahkan sedikit Pak ya tentang pekerjaan nanti ini ada ketentuannya Pak. Karena itu dengan jalan adat bukan kawin adat, jadi tidak ada pasang hincing tali. Kapan saja boleh dilaksanakan, tidak berbatas waktu. Ya, dengan konsekuensi logis atau tidak sudah beranak juga tetap ada. Begitu juga, itu ketentuannya. Yang kedua dilarang melaksanakan acara pekerjaan menantu, tak boleh sama sekali karena kami di sini paling tabu.
melaksanakan upacara menantu itu pada tanggal 30 bulan 2. Tidak boleh. Ada tanggalnya. Jatuh tanggal apa? Tidak boleh. Betul. Jadi pada bulan yang tidak Betul. ada tanggalnya. Tidak boleh. Tanggal 30 bulan 2. Tidak boleh melaksanakan upacara menantu. Ya. Nggak ada tanggalnya. Meja. Tanggal 29 nanti sebagai 4 tahun. Izin pada Mak, nanti mungkin yang untuk mengajak menantunya itu karena kan di kabar. Izin Pak Damang sama Pak Mantir yang saya hormati. Ini mungkin untuk pengajak menantu nanti. Ini kenapa harus disepakati bersama kemudian karena dari Kalimantan Barat ke sini itu jaraknya lumayan. Jadi kita siapa tahu dari keluarga di sini semuanya bisa berangkat ke Kalimantan Barat di waktu yang kita sepakati bersama. Siap. Siap. Siap yang akan rumah lah. Tapi kalau kemarin di pekerja menantu ya di pengantin itu perlu Iya. Jadi mohon maaf lah, bukan berarti aku tuh mas nete perlu nyari itu Ridwan Haludi ya menyari Pak. Awi cinta perlu nah. Itu TG iya TG Tuan Putri tinggal hendak oleh pangeran tuh nampak TG kan TG iya kenapa aku Cara yang menua tuh. itu yang memperluas atau kenapa pengantin yang berdua kenapa dia bilang penari ya. Iya. Terima kasih. Memang tadi memang disengajakan dia, karena kita sudah menerima semuanya. Ya. Kalau memang itu dicari, ya kita persilahkan untuk mencarinya. Oh iya. Ya. Karena tadi dibilangnya banyak jomblo di sini. Itu Karena yang salah. Karena yang tahu, yang kenal dia. Jadi dia sendiri yang mencarinya. Ya. Karena si Agustinus yang tahu lah. Iya. Gus, memang kamu tahu lah Tuan Putrinya. Tahu. Nah sekarang nomor sepatunya tahu nggak nomornya? Ya. Berarti cirinya belum sempurna tahu. Jangan-jangan dia punya orang nanti. Nah gini aja, berapa nomor sepatunya Gus? Ini rahasia mereka nih. 3839. Takut salah nih, repot. Kalau 3839 berarti masang dua mata kamu tuh. Gini aja, biar cepat. Terus tadi saya lihat ada dayang-dayang seruntai dengan pangeran. Mungkin karena sudah dibawa dari sananya, mungkin mereka aja yang jemput gitu ya. Nah oke. Dimohon dari sanggar minta tolong kata pangeran nih tolong diambilkan Tuan Putri nih ya. Sanggar Jengka. Silakan sanggar mainkan musiknya. Bila Kalau anak kecil. Sabar Gus, jangan langsung ambil jemput-jemput. Kasih mikrofonnya ke pangeran. Nah. Iya. Ditutup mukanya Gus. Ini urusan kamu udah lagi.
Kalau dilihat, jangan lihat saya Gus, rugi saya. Aku lihat depan tuh ya. Ini kelihatan kakinya Gus, tangannya. Terus di atas kepalanya ada bulu-bulu. Mana bulu-bulunya? Tuh mau meniti ke bawah tuh. Mana bulu-bulu Gus? Bulunya? Oh nggak ada. Burungnya aja dia. Nah burungnya aja, dan bulunya ada. Ini sudah kelihatan badannya, mukanya nggak kelihatan. Takutnya orang lain. Terus kira-kira dari ada baunya lah nih. Ada. Oh, ada baunya. Terus getarannya gimana? Pas nggak? Getaran rasa. Pas nggak? Getaran rasa sih udah pas. Udah pas. Udah pas nih. Emangnya getarannya seperti apa? Ada jut-jut gitu ya? Kalau salah itu Gus, besar hukumannya tuh. Iya. Benar. Harus hati-hati Gus. Ini aja Gus. Tadi kan kamu bilang tadi berapa nomor sepatunya? 38 Gus. Oh, pasang 2 mata anggarannya satu aja. Coba tanya. Antara 38 39 lah. Bukan pertanyaan Tuan Putri. Tuan Putri berapakah nomor sepatunya? Nampak kukunya ini. 38. Tadi ngomongnya 39. Nah, bahaya. Sudah ada suaranya. Gus, pas gendut Ini aja mau melihat matanya Tuan Putri, kan ingat masih ya? Masih. Oh ya, coba betulkan sedikit. Tidak. Nah, kira-kira gimana lirikannya Gus? Senyum, menusuk hati. Belum sampai senyumnya nih, matanya aja nih. Matanya menusuk gitu ya. Wah, coba pemain mata sedikit barang gitu. Dibalas gak sama dia? Coba diulang dulu. Dibalas. Nah, coba. Aku belum lihat soalnya. Oke, coba sekali lagi. Ya. Oh, dibalas ya? Dibalas ya. Oh, ya berarti benar lah. Benar. Nggak bisa juga kamu bersanding kalau nggak dilepas selendangnya tuh. Oh ya. Mau izin gitu sama dayang-dayang dilepas selendangnya. Silahkan turunkan. Ya kali gitu mau pohon selendang kan? Sudah enak dayangnya tuh. Nah, tuh kelihatan nih senyumnya. Ini pas nggak Tuan Putrinya? Pas tulang rusuk. Oh, tulang rusuk. Nah, Tuan Putri ini tahu nggak namanya? Namanya tahu. Siapa namanya? Yuni Hartati. Oh, Yuni Hartati. Coba tanya dulu lah sama Tuan Putri. Tuan Putri, mohon sebutkan namanya siapa? Agustinus Supriyandi. Kok nama lagi? Saya nanya Tuan Putri. Oh, Yuni Hartati. Cak gue pikiran bener. Jadi melayang-layang deh kita. Boleh salah sementara. Sabar lah, ibu kaputin. Jadi selesai berbelanja. Anu tuh mina, awi ya itu mengarahkan iya tuh. Awi salah pandai. Ya sabar, karena jadi nah. Ujung-ujung tahu tegas ya mau itu balik kau. Bagus. Jadi, udah jadi janji kita tuh tuh nah. Jadi berjanji kita tuh tuh. Oh berjanji. Makanya sama baju. Oh sama baju. Itu bikin sama baju, saya bikin DJ, banyak bikin. Kerennya pun ke jadi pengantin pun. Nah terus ini yang terakhir karena sudah pas namanya, coba apa jabat tangan. Kira-kira diterima nggak sama Yuni? Jabat tangannya. Apa rasanya dulu Gus? Rasa tangannya dapet pada saya. Dapet tangan dingin. Hangat. Lagi narai. Hangat nih. Oh, ije dapet ije hangat. Ikut bunyi waktu. Dia dapat ije silat deh. Udah tahi. Iya, bahkan itu narai. Apakah ini kebaun dulu nanti? Oh biasa. Tetap pendek posisi supaya singkat, silahkan para yang sadar kita jadi menyantai. Mesya.
Terima kasih. Saya selaku kakak juga kebetulan sanggar yang hari saat ini adalah teman-teman dari 4 komunitas, itu dari Sanggar Tatandaring, dari sanggarnya saya sendiri, punya dari Sanggar Iganjue, juga dari Ruaga Jenta, juga dari komunitas Bidding Manasa. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman komunitas yang sudah, ini biasanya ketemu turun itu hanya satu sanggar, ini yang turun ini lebih dari satu sanggar. Saya berterima kasih semua teman-teman. Terus kami juga mengucapkan selamat atas pernikahan Mimi dan Agus. Semoga langgeng terus sampai kakek nenek, diberkati segala usahanya, kesehatannya, dan apapun yang kalian lakukan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan sanggar mungkin dari sini. Oh ya, silakan ambil posisi foto. Pelaku udah bakas tau Pak, gambar Pak. Ibu kami itu ngomongin daerah silakan. Tok ide, dibantu WO untuk bisa menyusun. Nah yang ceweknya 2 berdiri duduk, yang satunya berdiri, dalam berdiri. Mas repotnya kita lepas dulu kan. Oke, silakan ambil posisi, masker dilepas Pak. Nah, ya dilepas. Agustinus sama Yuni gandengan. Nah, senyum. Ya silakan lihat kamera. Sini Bu. Senyum. Kamera. Ya 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Satu lagi, satu dua.